Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah muliakan. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan pahala haji. Semoga pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan halaman 551. Kita sudah bahas dalil-dalil tentang sholat berjamaah. Bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Sampai-sampai dalam keadaan apa? Keadaan perang saja tetap disuruh sholat berjamaah. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 42-43, Yawma yukshafu an syakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashyatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini jadikan dalil bahwa nanti kita akan disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Maka kita berharap kita semua bisa sujud nanti di padang mahsyar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Kita juga sudah bahas bagaimana keinginan Nabi ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melakukan sholat jamaah. Kita juga sudah bahas orang buta saja, karena dia dengar azan, maka dia diperintahkan untuk ke masjid. Kita juga sudah bahas man sami'an nida falam yati fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang mendengar azan lalu tidak memenuhi seruannya, maka tidak diterima salatnya kecuali ada uzur. Kita juga sudah bahas di antara tanda-tanda orang munafik adalah mereka yang tidak mau salat berjamaah. Kita juga sudah bahas ditakutkan orang yang meninggalkan salat jamaah akan dikunci mati hatinya. Saya ulangi, kita sudah bahas orang yang meninggalkan salat jamaah maka ditakutkan akan dikunci mati hatinya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an dan Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul hajama'ah aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang menghentikan tindakan meninggalkan salat jamaah
atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka akan termasuk orang-orang yang lalai. Apa yang lebih parah daripada kematian hati? Banyak orang takut sakit, tapi tidak takut hatinya yang sakit. Bahkan ini bukan sakit, bisa mati karena meninggalkan sholat jamaah. Bahkan setan akan memangsa, menggoda orang-orang yang suka sholat sendirian. Sebagaimana serigala yang suka memangsa domba-domba yang sendirian. Bahkan kalau kita sudah di masjid, maka nggak boleh keluar dari masjid kecuali ada uzur. Kalau sudah azan, ya, nggak boleh keluar dari masjid kalau sudah azan kecuali ada uzur. Mudah-mudahan poin-poin tadi menyemangati kita, memaksa kita agar semangat untuk menghidupkan sholat jamaah. Ya, walaupun ketika ada seorang bapak bertanya kepada saya tentang bagaimana keutamaan sholat jamaah, dan dia pengen ngasih tahu sama teman-temannya. Akhirnya saya kasih sebuah tulisan tentang sholat jamaah, gimana para salaf dalam melakukan sholat jamaah. Lalu dia share ke temannya. Maka dengan enteng temannya mengatakan, ini antum Wahabi ya. Pokoknya asal ada orang yang ke masjid, rajin, rutin, ngikutin sunnah, ya pasti ada aja ejekan. Padahal suatu saat semua akan ke masjid kok. Betul? Cuman bedanya ada yang di depan imam, ada yang di belakang imam. Semuanya akan ke masjid pasti. Tinggal posisinya nanti di mana dia? Di belakang imam atau di depan imam. Taib, kita lihat poin 12, halaman 551. Inspeksi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap jamaah sholat di masjid menunjukkan bahwa sholat jamaah merupakan suatu hal yang wajib. Ibu, udah bu, diam bu, ya, udah nyender ngobrol, ya. Hal ini diladasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia bercerita, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat subuh bersama kami. Kemudian beliau bertanya, apakah si fulan ikut hadir? Mereka menjawab tidak. Bayangin, pemimpin seperti inilah yang Masya Allah, pemimpin yang selalu ada di masjid. Ini jugalah yang diikuti oleh para sahabat Nabi, termasuk diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz, walaupun beliau khalifah. Apa bedanya bu khalifah sama presiden? Kalau presiden bimbing satu negara, kalau khalifah bisa berbagai negara yang dia pimpin. Tapi Umar bin Abdul Aziz walaupun anggap memimpin 5 negara, dia tetap ketika azan sudah ada di masjid. Bahkan muazzinnya adalah gubernur. Muazzinnya adalah gubernur. Luar biasa. Gubernurnya Wahabi itu. Ya. Muazzinnya adalah gubernur. Betapa luar biasanya pemimpin yang memimpin banyak negara tapi tetap sholat berjamaah di masjid. Kalau Anda jadi RT udah enggak ke masjid, gimana kalau jadi RW? Jadi RW udah enggak ke masjid, gimana jadi di atasnya dan di atasnya? Ini adalah satu contoh, bahkan Nabi bertanya kepada yang datang, apakah si fulan hadir? Ya Pak, perhatian tuh pemimpin sama sholat jamaah. Kalau memang kagak wajib ngapain ditanya? Kalau memang gak penting sholat jamaah, ngapain Nabi ditanya? Sebagaimana Umar bin Khattab pun bertanya kepada anak muda yang biasa hadir sholat berjamaah, tapi ternyata gak datang.
Dicari sama Umar Pak sampai ke rumahnya dan ketemu sama ibunya. Ketemu sama ibunya, lalu ditanya, kemana anakmu yang biasa sholat berjamaah? Apa katanya? Anakku tadi malam tahajud semalaman sehingga nggak bisa sholat subuh di masjid. Maka apa kata Umar? Lebih baik aku sholat subuh berjamaah di masjid daripada sholat tahajud semalaman. Ya. Maka Nabi bertanya, apakah si fulan hadir? Ya. Ternyata tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah si fulan hadir? Mereka pun menjawab, tidak. Maka Nabi berkata, inna hataini salataini asqalus salati 'alal munafikin. Sesungguhnya kedua salat ini merupakan salat yang paling berat bagi orang munafik. Yaitu salat apa Pak? Isya dan subuh. Kalau maghrib yang banyak yang datang, orang pada mampir, kan nanggung mau ke rumah. Tapi isya, subuh, Masya Allah, ini seleksi. Maka gimana cara menyeleksi siapa munafik atau tidak? Lihat di dalam salat subuh dan isyanya. Maka hati-hati ketika terbiasa kita meninggalkan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Maka kata Nabi SAW, asqalus salati 'alal munafikin. Salat yang paling berat buat orang munafik. Maksudnya adalah isya dan subuh. Kita kan tanda taunya orang munafik cuma 3. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanat hianat. Itu tanda munafik. Salah satunya kalau dikumpulin tanda munafik itu ada 30-an. Kalau saya kasih listnya sama ibu-ibu 1 sampai 30, mungkin kita banyak nyontreng juga tuh. 1 sampai 30 tanda munafik. Salah satunya ya ini. Orang munafik itu kan Pak, pengennya tuh sholatnya tuh yang kelihatan. Duhur, asar. Kelihatan ya. Maka hati-hati. Anda sholat selfie. Pengen kelihatan. Nah lo ngaji dikit-dikit. Foto sama kotak amal. Ya. Ngaji dikit-dikit lagi kajian nih gitu loh. Mendingan ibu bapak main pedal lalu dipoto. Kayak gitu kan gak ada hubungan sama ibadah. Kalau ibadah hati-hati ya. Jangan sampai pengen dilihat. Karena orang munafik itu pengen dilihat orangnya. Pengen ria, pengen ngasih tahu gue sholat. Makanya diuji orang-orang munafik ini sholat di malam hari, yaitu isya dan subuh. Alhamdulillah Pak, isya sama subuh. Coba kalau jam 2 tahajud, ya kita kena semuanya. Ujiannya cuman sholat apa tadi? Isya sama subuh. Lah isya kan masih melek. Subuh pun ya udah mulai lah. Tapi kalau ujiannya tahajud, ujiannya jam 2, waduh, jangan-jangan kita kena semuanya. Taib. Kemudian seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, maksudnya sholat apa? Isya dan subuh, niscaya kalian akan mendatangi meskipun dalam keadaan merangkak di atas lutut. Pak, kalau kita tahu bagaimana, ibu-ibu kalau tahu bagaimana sholat, pahala sholat isya dan subuh, ibu-ibu mah pasti ke masjid, kagak ada pahalanya juga. Makanya di sini Allah tahu ya, siapa yang males. Ya kalau ibu-ibu dibolehin ya habis masjid semua dikuasain. Tapi yang disuruh adalah bapak-bapak yang sibuk dengan urusan dunia lalu diuji dengan urusan akhirat. Makanya kalau tahu pahala isya dan subuh, mereka akan datang ke masjid dalam keadaan merangkak. Pak, apa sih orang merangkak? Coba pernah nggak hidup kita merangkak ke suatu acara?
Sekarang bisa kita merangkak ke suatu acara. Tuh kalau ada acara, dapat duit, dapat hadiahnya mobil listrik. Orang dapat sembako, Pak, bisa ngumpulnya kapan? Orang untuk dapat sembako itu ngumpulnya bisa dari subuh. Ada pengobatan gratis tuh, itu orang datang bisa subuh daftar. Ada apalagi bagi-bagi duit, bisa orang sampai sebelum pembukaannya pun dia udah datang. Dan sekarang ada satu acara, yaitu sholat isya dan subuh berjamaah. Ya, terus yang datang ya paling ya gitu-gitu aja, Pak. Aki-aki, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kita diuji. Dalam hidup ini ada ujian. Cuman orang selalu pikir ujian itu apa? Musibah. Ujian itu apa? Kecelakaan. Padahal isya dan subuh ini adalah ujian. Siapa yang lulus, siapa yang enggak. Makanya pahalanya gede. Ada pahala gede aja kagak datang. Gimana yang pahalanya hanya sekedar sunnah saja. Ada pahalanya aja susah. Luar biasa orang, Pak, kalau udah olahraga ya. Belum subuh juga dia udah berangkat. Saya lihat kita lagi ke masjid, dia udah jalan, mungkin sholat di rumah kali ya, husnuzonnya mah. Husnuzonnya sholat di rumah, cepet-cepet, lalu lari pagi. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita semangat sholat isya dan subuh berjamaah? Ya kudu tahu pahalanya. Makanya kenapa ada yang namanya pahala, ada yang namanya siksa. Kan ada cinta, ada roja, ada khauf, ada mahabbah, ada apa tadi? Khauf, ada roja. Ada cinta, ada takut, ada harapan. Coba kalau ada orang ibadah, kadang-kadang ibu ibadah kenapa? Karena ada harapan. Harapannya apa? Pahala, betul? Kenapa ada orang dari subuh kagak pulang sampai syuruk? Harapannya apa? Pahala haji dan umrah. Ada orang melakukan ini, melakukan itu. Ada orang kalau baca subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100. Hadis yang diriwayatkan dari Ummu Hani, pahalanya kayak orang yang sedekah onta 100 ekor, punya kuda 100 lalu dibuat perang, lalu membebaskan budak 100. Pasti ibu semangat kalau ada pahalanya. Makanya ada yang namanya roja, harapan, bersifat pahala. Kan ada orang suka ngomong begini, Pak, lo ibadah ngarepin pahala. Lo ibadah takut neraka. Ibadah mah karena cinta. Semuanya benar. Karena ada orang yang memang beribadah karena ingin pahala. Ada yang ibadah karena takut neraka. Ada juga yang ibadah karena pengen cinta. Maka yang bagus kita gabungin semuanya. Kenapa kamu ke masjid? Cinta, takut, harap. Taib. Jadi kalau pengen tahu keutamaan sholat berjamaah, ya belajar. Ini kan banyak banget. Ternyata dia nggak termotivasi juga, Pak, untuk sholat jamaah. Takutnya hatinya sudah diapain tadi? Dikunci. Karena biasa ninggalin sholat jamaah, maka hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, lanjut. Sesungguhnya barisan pertama adalah sama seperti barisan para malaikat. Masya Allah. Maka bagus, Pak, ambil shop pertama. Pak, Bu, ada masjid yang susah kita dapetin shop pertama. Itu masjid pensiunan biasanya. Udah kajian sunnah, pensiunan lagi. Sampai 1 jam sebelum azan pun dia sudah datang. Saya ada satu masjid di Bekasi.
Itu namanya Masjid Babu Taubah. Untuk cari sop keempat, kelima aja susah. Apalagi sop pertama. Lu banyak pensiunan. Banyak yang aktivis masjid. Bukan aktivis demo. Aktivis masjid. Habis sholat aja kagak pulang-pulang juga itu. Ya. Nah, tapi ada masjid. Biasanya masjid yang begitu tuh masjid yang belajar sunnah. Masjidnya hidup. Kenapa? Karena banyak kajian. Tapi kalau masjid-masjid yang nggak belajar sunnah, gampang banget nyari sop pertama tuh. Ya, coba Bapak lihat dah. Gampang banget nyari sop pertama. Tinggal gocek dikit dapat. Mereka acak-acakan sholatnya sini. Ada yang sholat banyak. Ya tapi sop pertama mereka enggak mau karena enggak ngerti. Padahal innallaha malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang di sop terdepan. Bahkan sop terdepan adalah sopnya para malaikat. Bahkan innallaha malaikatahu yusholluna 'ala mayaminis sufuf. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sopnya sebelah kanan. Pak, kalau untuk urusan sop jangan baik-baik sama orang. Kadang-kadang ada orang begini, silakan. Ya, salah, sikat. Mau aki-aki, mau kagak bisa. Kenapa? Harus semangat raih sop. Orang Indonesia kan kebayan kadang-kadang. Ini depan 1-0 nih. Silakan Pak. Saya mah kagak, maju aja. Masa surga main silakan. Coba bener gak kalau kita misalnya nih, kita lagi di sop kedua, terus sop pertama kosong, ada satu orang lagi masuk, pasti deh, silakan Pak, jangan begitu, maju. Kenapa? Surga pakai silakan. Ya. Kalau orang tahu pahala sop pertama, dia akan apa tuh? Dia tahu bahwa barisan pertama seperti sop malaikat. Mislu sofil malaika. Bahkan diapain tadi? Disolawatin sama Allah. Kalau Allah bersolawat berarti Allah kasih rahmatnya. Kalau malaikat bersolawat berarti mendoakan apa kita, ampuni dia. Maka bagus sop pertama diambil. Ya, jangan dikasih orang. Jadi kadang ada satu masjid yang gampang nyari sop pertama, bisa dipastikan fix menurut saya itu jarang kajian masjidnya. Kalaupun ada banyak kajian juga kajiannya ya tidak sesuai sunnah. Kalau yang sesuai sunnah mah sampai udah berebutan rapat kadang-kadang. Ya benar-benar harus lembutkan pundaknya. Nyari sop kedua, ketiga, keempat itu susah. Kenapa? Semangatnya orang menghidupkan sholat berjamaah. Ya, Bapak bisa lihat dah kalau ke masjid-masjid yang sopnya, semangat kedua, ketiga penuh. Ini biasanya ada kajian-kajian yang bagus. Tapi kalau belum, ya ini mah siap-siap berisik sholatnya. Gitu loh. Kemudian, seandainya kalian mengetahui keutamaannya, pasti kalian akan bergegas mendatanginya. Sesungguhnya salat seorang bersama seorang lainnya adalah lebih baik daripada salat sendirian. Makin banyak jamaahnya makin bagus. Ya, lebih baik berdua daripada sendiri. Lebih baik ya berjamaah, maka makin banyak jamaahnya makin bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salatnya bersama 2 orang lebih baik daripada salatnya bersama 1 orang. Semakin banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Maha Tinggi. Ingat yang nyukain Bapak? Ya Allah, Ibu. Iya. Ngapa itu? Ya loudspeaker. Ya, mau dengerin ceramah nggak apa-apa sini loudspeakernya. Jadi makin banyak apa tadi? Jamaahnya maka makin bagus. Ya. Ibu-ibu sabar ya, nyuruh anak ke masjid sabar. Suatu saat mungkin saja dia ke masjid. Yang penting terus kasih tahu.
Udah sholat nak, gak ke masjid. Ya, lakinya juga dikasih tahu, Pak, ntar lagi azan, siapin sendalnya, siapin sarungnya. Tapi kagak dipakai ke masjid Pak Ustadz, yang penting udah nyiapin. Ya lama-lama malu kok. Apalagi aki-aki, lama-lama juga malu dia. Ya mungkin anakmu sekarang gak ke masjid, tapi nanti kata-kata kita setelah kita mati dia akan terbayang. Mungkin belum dapat hidayah, tapi kata-kata, ya kan gini Bu, ibu kan sering nyerocos kalau ngasih tahu anak. Makanya bosen dia dengerin nasihat dari emaknya. Makanya ibu cuman bilang apa? Nah, udah azan, siap-siap ke masjid. Sekali, 2 kali. Ya susah Genzi mah. Ya dikototin makin ngotot dia. Makanya doain dia. Sabar nyuruhnya. Mudah-mudahan suatu saat hatinya dapat hidayah. Gak ada yang tahu Bu, hidayah kapan nyentuhnya. Pokoknya ibu mah doa, jangan pernah putus asa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jangan pernah tinggal. Apa kalau memang tuh anaknya rada-rada geblek, doain Allah Mahdi, sebutin namanya. Allah Mahdi, sebutin namanya. Terus doa itu nikmat. Kadang-kadang ditunda doanya itu jawabnya karena akan ada hasil yang lebih baik daripada penundaannya. Kapan ibu bisa mendapatkan nikmat berdoa kalau lagi nggak susah begitu, betul? Anak ya Allah, Pak Ustadz, anak saya, udah, ya nangis tuh bagian daripada nikmat dalam berdoa. Nanti akan ada hasilnya, yakin, pasti Allah akan jawab. Cuman waktunya kapan, gimana, nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya. Taib. Kemudian ijma' para sahabat, halaman 552. Imam Ibn Qayyim rahimahullah telah menyebutkan ijma' para sahabat yang mengharuskan salat jamaah. Dia juga menyebutkan nas-nas mereka berkenaan dengan hal tersebut. Lebih lanjut dia mengungkapkan nas-nas para sahabat ini sebagaimana yang Anda saksikan adalah otentik, populer, tersebar, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menentang hal tersebut. Setiap asar itu merupakan dalil tersendiri dalam satu masalah. Seandainya dalil itu hanya sendirian, bagaimana jika masalah itu banyak? Billahi taufik, semoga Allah memberikan taufik. Pak, Bu, memang kalau bahas fikih 4 mazhab, hukum sholat jamaah ini bervariatif. Ya, kan saya udah bilang, ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang syarat diterima sholat itu jamaah, nggak jamaah maka sholatnya tidak sempurna. Ada yang bilang fardu kifayah, kalau ngikutin 4 mazhab mau banyak banget fatwanya. Nah saya suka nih fatwa yang terakhir, sholat berjamaah itu fardu hukumnya sunnah, tapi yang jarang ke masjid jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya tadi kita kan mau ngumpulin bekal. Kalau ngumpulin bekal, sholat jamaah pahalanya kayak haji. Nanti kita ketemu nih, sholat jamaah itu pahalanya kayak apa tadi? Haji. Sholat sunnahnya kayak umroh. Sehari kita dapat pahala haji berapa kali? 5 kali yang wajib itu berarti 5 kali haji. Ini kan investasi besar nanti. Makanya rahmat Allah akan mudah bagi orang yang sholat berjamaah. Keluar dari apa? Dari hukumnya. Kalau bicara hukumnya pasti beda-beda. Buat yang malas pasti bilangnya apa? Ya fardu kifayah. Buat yang ini ya kan nggak wajib gitu loh. Tapi buat yang semangat fardu ain. Atau saya pengen dapat rahmat Allah, pengen ngumpulin bekal. Maka pandangannya ya gimana tentang semangatnya. Kadang mau dikasih tahu hukum dalil, kalau emang malas ya malas aja. Taib At-Tirmizi rahimahullah mengungkapkan tadi riwayatkan Nabi dari satu orang sahabat Nabi SAW, mereka berkata, siapa yang mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatangi sholat maka tidak diterima sholatnya. Nah lu, ya. Kemudian sebagian ulama mengemukakan yang demikian itu sangat tegas dan keras serta tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat berjamaah kecuali karena suatu alasan. Kalau ada uzur boleh. Mujahid mengungkapkan Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang yang berpuasa pada siang hari dan bangun pada malam hari
tapi tidak menghadiri salat Jumat dan jamaah, maka Ibnu Abbas menjawab dia berada di neraka. Jadi Pak, ini kata-kata Ibnu Abbas ini begini maksudnya. Orang ini menolak salat Jumat dan melalaikan salat Jumat dan termasuk melalaikan salat jamaah. Jadi Ibnu Abbas pernah ditanya, ada orang puasa siang hari. Puasa Pak, siang hari rajin puasa sunnah, Senin Kemis, Nabi Daud malah. Tapi kagak ke masjid, gimana? Atau bangun malam, tahajud tiap malam, tapi tidak menghadiri sholat Jumat, nggak sholat Jumat, dan nggak jamaah sholatnya, maka Ibnu Abbas menjawab dia berada di neraka. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang melalaikan sholat Jumat dan termasuk melalaikan sholat jamaah. At-Tirmizi mengatakan makna hadis ini adalah tidak menghadiri sholat jamaah dan Jumat karena tidak menyukainya, menyepelekannya, mengabaikannya. Hati-hati, nyepelein, mengabaikan sholat apa tadi? Jumat sama sholat apa tadi? Jamaah. Ya, ini penafsiran dari At-Tirmizi tentang perkataan siapa tadi? Ibnu Abbas. Saya ulangi, ya. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang orang yang puasa siang hari dan bangun pada malam hari. Berarti sholat sunnah tahajudnya rajin, puasa sunnahnya juga rajin. Tapi dia tidak menghadiri sholat Jumat dan jamaah. Maka kata Ibnu Abbas dia berada di neraka. Kata Imam At-Tirmizi, makna hadis ini adalah tidak menghadiri sholat jamaah dan Jumat karena tidak menyukainya. Hati-hati, nggak suka sholat jamaah, nggak suka sholat Jumat, menyepelekannya, mengabaikannya. Makanya Ibnu Abbas bilang apa? Di neraka. Ya, perlu bedain ya amalan sunnah sama amalan wajib. Jangan sampai amalan wajib, amalan sunnah dipentingin daripada yang wajib. Taib ini 13 tentang bagaimana hukum sholat jamaah, dalil-dalil yang sudah kita bahas. Sekarang kita mau masuk manfaat sholat jamaah. Apa manfaatnya? Kalau tadi kan pahala, ancaman. Ya walaupun Pak, saya waktu nerangin ancaman sholat jamaah, itu ada bapak-bapak 2 orang lagi sholat Jumat nyuruh saya begini Pak. Saya lagi sholat. Siapa yang tidak sholat jamaah? Wah, saya lagi nerangin. Ada bapak-bapak di depan di sini langsung. Tahu dia mau ngapain? Apa saya disuruh turun gitu loh? Nah, orang lagi Jumatan, lagi khotib Jumat. Pokoknya saya lagi ngasih tahu bahayanya tidak sholat berjamaah. Dia tuh berdua begini-begini aja. Habis sholat ya saya samperin. Iya Pak, kenapa Pak? Tadi tangannya begitu. Ya kalau bisa di masjid ini jangan terangin neraka Pak. Jadi saya kagak boleh nerangin neraka. Itu masjid spesialis surga. Jadi kalau amalan-amalan surga saya boleh nerangin dah. Kalau neraka jangan di tempat ini mah gitu loh. Ya ada orang kayak begitu. Ya gitu Pak, ada Pak aliran begitu Pak. Orang tuh nggak mau ditakut-takutin nggak boleh. Ada aliran begitu tuh. Pokoknya orang mah diajak sholat jamaah aja. Lah bagaimana mau sholat jamaah kalau nggak diterangin surga sama neraka? Kan ada Pak orang kalau dikasih tahu amalan surga semangat, betul. Tapi ada yang dikasih tahu surga juga kagak mau. Maka kalau dikasih tahu apa? Neraka. Lu tahu nggak lu kalau durhaka sama emak lu bisa begini, baru sadar dia. Kan orang kita mah ya begitu, ada yang memang takut sama neraka, yang memang mau surga gitu. Ingat banget saya itu, sekali khotib Jumat digituin, suruh turun gua. Ternyata kalau di masjid ini jangan ngomongin neraka. Jadi itu masjid spesialis surga, ya. Jadi neranginnya sampai-sampai saya mau ngajar dikasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, suami saya nggak percaya sama neraka gitu loh, ya. Bahkan nggak percaya juga sama surga. Ini akidahnya rusak kan kalau begini. Jadi teranginnya yang logik aja dah gitu loh. Ya, dianya yang kagak logik gitu dia. Ya. Taib, kita lihat manfaatnya.
dalam salat jamaah tergantung ibadah yang sangat banyak, faedah yang banyak, dan berbagai kemaslahatan yang luar biasa serta manfaat bermacam-macam. Karena itulah salat jamaah itu disyariatkan. Emang disyariatkan salat jamaah itu cuma pahala doang? Kagak. Saya ketemu sama warga saya di mana? Di masjid. Lah, emang di komplek perumahan itu ketemu depan rumah? Hei, kagak. Coba bapak-bapak yang tinggal di perumahan apalagi kayak begini nih, perumahannya gede-gede begini, ya, emang ketemu apa depan rumah? Bapak pasti ketemunya di mana? Di masjid. Masuk ke rumah mah kita udah sibuk. Sibuk apa? Ya sibuk makan. Ya sibuk sama keluarga. Emang nungguin tetangga di depan itu, tetangga belum pulang ya? Sholat berjamaah di masjid itu hikmahnya buat sosial gede. Salah satunya apa? Ketemu sama warga, ketemu sama tetangga. Kemana aja? Ada, kok jarang kelihatan? Ya iya, ketemunya di masjid. Taib. Apa hikmah menuntut sholat jamaah? Ya, di antara manfaat dan hikmah yang karena sholat jamaah disyariatkan sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah yang berlangsung dalam waktu 1 hari 1 malam, misalnya salat 5 waktu. Ada juga pertemuan yang dilakukan 1 minggu sekali, yaitu salat Jumat. Ada lagi yang dilangsungkan dalam 1 tahun sekali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga yang berlangsung 1 tahun, yaitu wukuf di Arafah. Tuh, untuk menjalin hubungan. Tuh, jadi kita ini ada pertemuan-pertemuan yang rutin. Pertemuan harian, salat jamaah. Pertemuan mingguan, salat Jumat. Pertemuan tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Pertemuan setahun sekali seluruh dunia, Arafah, wukuf di Arafah. Tuh, itu pertemuan tuh Pak. Makanya wukuf di Arafah, muktamar Islam terbesar di dunia. Semuanya pakai baju putih-putih. Semuanya kumpul di satu padang Arafah dari berbagai negara. Ya. Jadi ada bapak-bapak membernya memang member mingguan. Yaitu sholat Jumatan aja. Ada lagi membernya member tahunan, ketemunya pun bukan di masjid, di lapangan. Karena sholat Idul Fitri, Idul ada. Ada yang pertemuannya memang dia lebih baik dari imam. Yaitu sholatnya di depan. Ya, bahkan imam pun di belakang dia. Itulah pertemuan seumur hidup sekali. Ya, dia disolatin. Taib, ya. Menjalin hubungan, yaitu kebaikan, kasih sayang, penjagaan, juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Jadi, yuk kumpul harian, bahkan 5 kali sehari. Yuk kumpul Jumatan, yuk kumpul tahunan. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa dimudahkan kumpulnya bukan di Indonesia, tapi wukuf di Arafah insyaallah. Ya, nanti ada wukuf lagi, ada terakhir lagi kita kumpul di padang mahsyar. Nah itu tuh nanti. Maka Bapak mau milih mana? Ya, kita semuanya akan kumpul pasti. Tinggal masalahnya harian hadir enggak, Jumatan hadir enggak, tahunan enggak hadir juga, Arafah hadir enggak hadir juga, kita kumpul Pak di padang mahsyar. Ya. Udah capek gue nasihatin itu Pak, baiklah kalau Bapak enggak mau kumpul di masjid, Bapak nanti kita kumpul di padang mahsyar. Itu aja udah. Yang kedua, hikmah salat jamaah, manfaatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dan takut akan azabnya serta menginginkan apa yang ada di sisinya. Kemudian yang kan kita udah bahas pahala-pahalanya, sampai pahalanya kayak apa tadi? Haji. Bayangin. Tamu Allah itu ada 4 Pak. 1 orang yang haji, 2 orang yang umrah, 3 orang yang jihad, 4 orang yang sholat berjamaah di masjid. Itu wafdullah, itu tamu Allah. Maka ibu bagus sambut tamunya. Jangan laki datang, ibu lah sambut, tamu Allah. Ya. Jadi suami bisa ke masjid itu tamu Allah, apalagi ibu, masya Allah, ya, diam di rumah tetap dapat
pahalanya, asal nyuruh. Ya, maka pergunakan tai lalat di bibir itu untuk ngomong. Ya, setel tuh tai lalatnya, tet ya. Buat ngasih tahu laki, anak-anak, yuk sholat yuk, yuk sholat yuk. 3, menanamkan rasa saling mencintai dalam rangka mengetahui keadaan sebagian atau sebagian lain. Mereka akan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Coba Pak, kadang-kadang kita begitu sholat jamaah di masjid ketemu sama orang sakit, pakai masker. Kenapa Pak? Atau gini, Bapak biasa ke masjid, tiba-tiba seminggu kagak ada tuh orang. Pasti kan ditanya, udah lama gak lihat? Iya, saya sapar. Tuh. Iya, saya kemarin umroh. Jadi tahu informasi. Ya, jadi paling gampang Bapak Ibu kalau mau haji nggak usah nyamperin rumah-rumah masing-masing. Apalagi ngadain walimatus safar. Terus pisahnya kagak keluar lagi. Ya, udah malu jadinya kan. Ya, saya ada bapak-bapak visa kagak keluar, pulang haji 2022. Udah tasyakuran, udah pamit-pamit dari luar, pokoknya dia dari Sumatera, ya datang, tiba-tiba visa enggak keluar, akhirnya malu kan Bu, tinggal di apartemen aja, ya pulang malu kan. Makanya paling gampang ketemu gitu di mana? Di masjid. Bapak Ibu, insya Allah nanti ada jamaah kita yang mau berangkat haji, kita doakan, ya mudah-mudahan lancar semuanya, enak kan gitu loh, ya. Jadi nggak apa-apa, jadi nggak murah meriah kan Pak, irit kan? Mendingan tuh duit yang buat tenda, ya duit buat ininya, mendingan buat bekal nanti dibawa ke sana. Ya paling gampang untuk mempertemukan jamaah di mana? Di masjid. Terus apalagi misalnya nganterin jenazah, si fulan meninggal, kita tahu infonya di mana? Di masjid. Kita kan kadang-kadang kalau lagi sholat ya, misalnya lagi sholat duha, terus ada masjid suara begini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini azan belum, kajian kagak ada, ibu kan cuma mikir siapa yang mati nih, siapa yang mati nih, siapa yang mati nih, ya kan? Bener, lillahi wa lillahi, siapa nih? Ketemunya di mana? Di masjid pada. Ya. Terus membantu orang yang membutuhkan. Kadang kita kelihat Pak, orang di masjid itu kadang-kadang kalau di Arab ya, kalau di kita mah jarang. Di Arab itu Pak, kalau orang yang butuh bantuan, habis sholat jamaah, dia akan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak saya sakit, saya butuh bantuan. Mungkin Bapak kalau ke Arab kan taunya Masjidil Haram doang sih ya. Ya, kalau ke masjid-masjid kampung di Arab, ya, di kampung-kampungnya, ya, itu suka ada pemberitahuan kalau habis sholat, tapi dia ngomongnya di mana gitu loh. Misalnya, ini habis sholat jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti dia akan ngomong di belakang, entah dia mandi di mana sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit, saya butuh pengobatan, saya mau dioperasi besok. Bagi yang berkelapangan rezeki, saya minta bantuannya. Itu kita kadang-kadang bisa kelihatan orang. Kalau yang ibu-ibu biasanya nggak ngomong, ya biasanya duduk aja di depan, ya tanda dia lagi membutuhkan, ya bukan yang duduk depan sini. Maksudnya depan masjid, ya depan masjid. Jadi kalau kita lagi sholat jamaah itu kita bisa ngelihat siapa yang sakit, siapa yang safar, bahkan siapa yang meninggal, bahkan siapa yang lagi membutuhkan bantuan, ya. Terus kemudian yang keempat, ta'aruf, saling mengenal. Jika sebagian orang mengerjakan sholat dengan sebagian yang lainnya, akan terwujud ta'aruf. Orang taunya ta'aruf mau kawin doang, ya. Ta'aruf itu artinya apa? Saling kenal. Bisa jadi ada warga baru, baru ngelihat, di mana tinggalnya? Iya, saya baru pindah di klaster itu tuh, ya, pinggir sungai, kan itu bagus, namanya apa pinggir sungai itu? Lakeside, ya, lakeside berarti samping kali, ya. Perumahan kan samping kali, riverside gitu. Iya, saya dari klaster anu. Oh, baru Pak.
ahlan, ya ahlan. Malah saya juga waktu di perumahan tuh baru tuh, ya saya duduk aja nungguin. Ternyata ya ada yang nyamperin. Terus saya matiin lampu gitu ya. Sampai bapak-bapak bilang, petugas masjid baru? Saya kata, oh iya, iya saya baru di sini ya. Gampang Pak, cari perhatian warga itu duduk di mana? Di masjid. Nanti ada yang kenal. Ya, apalagi sop pertama, nanti lama-lama pasti berapa hari kemudian ada yang negor. Baru lihat nih, iya saya baru pindah tinggal di sini. Nah itu ya cara kita bersosialisasi itu dengan cara datang ke masjid. Kemudian ta'aruf akan terwujud ta'aruf. Dengan ta'aruf ini dapat diketahui berapa kerabat sehingga akan terjalin hubungan lebih erat sebatas kekerabatan. Kalau nyari jodoh buat anak yang perempuan, simple, cari di masjid. Tapi aki-aki baik Pak Ustadz. Ya, iya. Nanti juga ada. Ini anak muda rajin banget ke masjid. Saya ada jamaah punya anak yang mau dilamar. Orangnya ini dari Jerman. Dari Jerman tuh sekolah di sana, kuliah di sana, kerja di sana. Nah, bapak ibunya sih dikenal kesolehannya. Lalu dia bertanya kepada saya, gimana anaknya Pak Ustadz? Di Jerman dia sholat apa kagak? Bapak emaknya mah sholat, tapi anaknya yang belum tahu. Ya udah, tinggal di mana anaknya? Lihat sehari-harinya. Ngapain? Bapak pura-pura aja ke masjid. Ada nggak anaknya tuh di situ? Ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Kita akan melaksanakan itu Pak, bapak-bapak, buat anak yang punya anak perempuan. Jadi, ya kalau orang-orang dulu ya ceknya begitu. Ya, terus akhirnya habis salat Jumat, oh ini anak muda nih, masjid mulu ya. Wah kayaknya soleh nih, gitulah. Kan bapak profesional Pak, bapak-bapak kan profesional, hidupnya udah malang melintang, tahu. Akhirnya, nah tinggal di mana? Oh iya, udah berkeluarga apa belum? Oh belum, masih bujangan. Oh udah harapan dia. Ya, yuk kali-kali mampir ke rumah habis Jumatan makan. Nah, ya di situ siapa tahu jodoh. Ya masa nyarinya di lapangan pedal, ya nyari jodoh mah di masjid. Taib. Jadi ternyata masjid ini tempat ta'aruf. Apa ta'aruf itu tadi? Perkenalan, ada orang baru, perkenalan dengan tetangga baru. Walaupun bukan satu klaster, bisa jadi dari tetangga sebelah, bisa jadi. Makanya di masjid sana ya kalau di sini masjid ini kan pasti kebanyakan apa Pak? Warga ya, warga yang sholat jamaah. Tapi kalau di masjid As-Sof itu kan di pinggir jalan. Orang dari mana aja datang, ada yang dari kampung, dari mana, oh saya dari sini pada naik motor jauh-jauh. Kenapa Pak ke sini? Nyaman Pak Ustadz, enak nih masjid, AC, ya nyender dikit, plak hilang gitu loh ya, nyender hilang, ya karpetnya susah hitamnya, kenapa tebel gitu loh. Kayak kan ada bapak-bapak gampang sujud, gampang hitam karena karpetnya jelek gitu ya. Ya, oh enak lah suasananya, nyaman, kenalan, akrab. Gak sedikit terjalin kerabatan, bahkan akhirnya besanan gara-gara ketemu di mana? Di masjid. Ya, kan kalau ketemu di masjid Pak enak, orang tuanya jelas. Ya, tapi ini Pak kita lagi nggak bicara apa? Nggak bicara hukum sholat berjamaah secara dalil. Kita lagi bahas hukum berjamaah secara sosial. Ternyata keren banget. Ya. Kemudian yang kelima, memperlihatkan salah satu syiar Islam terbesar. Seandainya umat manusia secara keseluruhan sholat jamaah, sholat di rumah mereka masing-masing, niscaya tidak akan diketahui bahwa di sana terdapat ibadah sholat. Ya Pak, kalau semuanya sholat, maaf ya, kadang masjid dibangunnya tuh capek, pakai sumbangan, betul? Bahkan ada yang di jalan-jalan nyari dana ke sana kemari. Yang lebih susah lagi adalah meramaikannya. Makanya akan ada nanti
di akhir zaman manusia berlomba-lomba membangun masjid, menghiasnya, tapi tidak menghidupkan sholat jamaah di dalamnya. Ya, banyak Pak masjid bagus, sampai saya pernah mampir mau pulang kampung, mampir ke sebuah masjid, lihat, aduh Pak, seram. Malah kadang-kadang dikunci, bingung kita sholat di mana, di di pinggirannya. Terus lihatnya kok gelap banget gitu cahaya mataharinya. Terus lagi sujud tai cicak baik. Ya, aduh, bangunnya pasti susah payah. Minta-minta sampai macet jalan, betul? Iya, kadang-kadang kan mereka di jalan tuh pada minta-minta sumbangan. Tapi begitu sudah jadi, masjidnya tidak dihidupkan dengan sholat berjamaah. Ya, sampai masjid-masjid kayak begitu. Makanya masjid kalau dipegang sama orang-orang yang menghidupkan sunnah, rame Pak. Bersih biasanya. Imamnya juga dipilih, ya, dan lain sebagainya. Saya pernah sholat di daerah Jakarta. Itu masjid dikunci. Terus datang aki-aki, buka. Ajan dia. Terus qomatnya cepet banget Pak. Bu sholat sunnah baru udah Allahu Akbar Allah. Dia imam juga. Wah, dirapel semua gitu loh. Ya, terus kita sholatnya cepet banget. Habis sholat kita mau sholat sunnah, udah ditungguin sama dia depan pintu. Maksudnya nanti masjid mau diapain? Mau dikunci lagi. Astagfirullah, udah mati. Oh, ini yang sebut dengan jemes, saya bilang. Apa tuh? Jeger masjid. Ya, sampai kita sholat sunnah ditungguin gitu loh ya. Aduh ya. Ini jangan sampai masjid-masjid di sekitar kita, masjid kecil tapi bisa nikmat, indah, nyaman. Ya, sekarang apalagi udah banyak AC dan lain sebagainya. Maka hidupkan dengan sholat berjamaah. Ya. Nomor 6, memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin, yaitu jika mereka masuk ke masjid-masjid kemudian keluar secara keseluruhan, pada yang demikian buat murka orang-orang munafik dan orang kafir. Di dalamnya juga terkandung upaya menjauhkan diri dan menyerupai mereka, menghindar dari jalan mereka. Bapak lihat ibadah mereka sepi, ibadah agama lain sepi, hanya mungkin seminggu sekali. Kita beda Pak. Maka yang sholat jamaah berarti apa? Menghindari dari tasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka, alias apa? Ibadahnya cuman jarang-jarang. Bahkan berapa banyak tempat ibadah mereka dibeli sekarang Pak, dijadiin masjid. Bahkan di UK, saya wawancara dengan seorang jamaah yang tinggal hampir 25 tahun di UK. Masjid untuk sholat Jumat sampai 3 kloter. 3 kloter Pak. Emang pernah di kita 3 kloter? 3 kloter sholat Jumat. Idul Fitri sampai 5 kloter. Nikmatnya di kita kagak pakai kloter-kloteran. Ya, tinggal datang aja mau. Banyaknya masjid di Indonesia. Makanya Pak, nomor 6 penting nih. Coba. Nomor 6 perhatikan. Memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin. Mereka masuk ke masjid-masjid. Bayangin Pak, gimana gak keki orang munafik, orang kafir ngelihat orang pada datang ke masjid untuk sholat jamaah. Coba bayangin, kadang-kadang orang-orang yang hasad itu pada marah Pak. Ngapa sih itu orang pada jalan kemana tuh subuh-subuh? Ya, orang-orang kafir bisa marah. Kenapa? Melihat orang datang ke masjid. Parkir penuh. Bapak kalau lihat masjid-masjid yang kayak begitu, apalagi kayak Masjid As-Sof, Masya Allah itu parkiran penuh. Kajian aja Pak ada 60 sebulan. Ya Masya Allah, saya ngitung tuh. Jadwal saya aja 4. Belum 60. Mana ada masjid kajian 60? Ya. Terus yang datang juga sampai yang aki-aki pakai kursi roda, sampai maaf ya yang setruk aja pada datang. Hidup banget tuh masjid. Pak, gimana perasaan orang kafir melihat orang Islam rajin sholat berjamaah begitu? Makanya waktu itu pernah ada orang bule
nanya. Kan biasanya orang kalau sekolah di luar negeri suka punya tinggal di rumah orang non muslim yang kayak apa sih namanya tuh? Ya kafil bahasa itunya. Atau apalah. Sampai terus ada orang Indonesia yang wudu di jam subuh gitu. Sampai dia nanya, mau ngapain? Saya mau sholat. Sepagi ini, lah mereka kan bangunnya jam berapa? Ya mungkin jam 9, jam 8, jam 5, jam 4, dingin lagi. Terus dia bilang gini, gak bisa ditunda. Nanti kali jam 7 sholatnya, gak bisa. Harus waktu ini. Kalau orang semua pada begini kayak kamu tekadnya kuat itu orang. Bayangin Pak, gak bisa ditunda-tunda. Emang boleh subuh jam 8? Itu kan satu tekad membuah, bayangin. Orang bisa ke masjid jam segitu. Kayak apa kuat imannya? Makanya orang datang ke masjid itu bikin apa? Bikin orang-orang kafir itu bisa jadi dia, wah masjid ramai banget. 5 hari sekali Pak. Dia kan ya seminggu sekali. Kita 5 kali sehari. Apalagi begitu keluar dari masjid. Lihat keluar dari masjid Pak. Orang keluar dari masjid kan rame pada itu. Orang-orang yang hasad terhadap Islam malah makin marah mereka. Apalagi kalau udah dengerin suara apa? Amin. Maka amin kudu kenceng laki-laki. Jangan badan gede. Koker. Gitu amin, boti. Amin itu bikin orang-orang Yahudi marah. Betapa kompaknya orang Islam. Waladdallin. Nah amin kadang-kadang tuh yang jawab tuh gak banyak. Cuman ada amin. Perempuan kayak gitu mah. Ya. Jadi amin. Coba kalau amin. Makanya kan saya pernah baca sebuah kitab. Orang Yahudi itu takut sama orang Islam. Kalau orang Islam itu udah sholat subuh kayak sholat Jumat. Ya, maka sholat jamaah ini bikin apa? Kata penulis, ya, masuk ke masjid-masjid, keluar secara keseluruhan, membuat marah orang-orang munafik. Masjid rame ya, kapan sih sepinya? Gak akan pernah sepi. Harusnya masjid gak akan pernah sepi. Kenapa? Karena itu adalah rumah kaum muslimin. Taib. Nomor 7. Memberitahu orang yang tidak mengerti. Sebab banyak orang yang mengetahui beberapa hal tentang apa yang disyariatkan dalam sholat melalui sholat jamaah. Mereka juga dapat mendengar bacaan dalam sholat, sehingga dapat demikian mereka akan mengambil manfaat sekali belajar. Pak, bapak mah gak usah jadi imam. Kan kadang-kadang gini, Pak Ustadz, bagusan mana suami saya jadi ngimamin saya apa sholat ke masjid? Saya jawab, suami ibu lebih baik ke masjid. Kenapa Pak Ustadz? Kan dia imam keluarga saya. Suami lu bacaan Fatihahnya jelek. Betapa banyak ibu-ibu ketika COVID kemarin tahu kalau suaminya Fatihahnya kayak apa. Kan kemarin COVID pada sholat di rumah kan? Sampai ada yang laporan sama saya kagak mau jamaah sama dia Pak Ustadz. Ngapa? Fatihahnya jelek banget. Jadi mendingan kemana tuh laki? Masjid. Ibu jangan so harmonis deh. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, pernah soalnya ada ibu-ibu rada lebay. Rada lebay gimana Pak Ustadz? Itu dicurigai suaminya selingkuh. Emang gara-gara apa Bu? Gara-gara dia gak mau ngimamin saya sholat subuh Pak Ustadz. Lah bagusnya mah lakinya ke masjid. Jadi kadang-kadang perempuan suka, kamu lebih baik ngimamin saya daripada sholat jamaah. Salah! Emang Nabi pernah ngimamin Aisyah sholat jamaah? Nabi pasti ke masjid. Maka bapak-bapak ya ke masjid. Di samping bapak nanti belajar bacaan Fatihah yang benar kayak apa, ya kan? Bapak bisa dengar imam tuh salat jamaah, bacaan Fatihahnya indah. Bahkan bapak bisa nangis dengerin imam. Saya punya imam dulu ngambil dari Garut, namanya Ustadz Fitran. Saya juga kaget Pak, suaranya begitu luar biasa. Bukan bikin kita bikin nangis. Saya sampai akhirnya dipasanglah dia untuk sholat subuh. Saya bela-belain. Kalau subuh walaupun apa saya ke situ. Walaupun di tempat saya ada masjid. Kenapa? Masya Allah bacaannya. Sampai saya
benar-benar menikmati banget sholat itu. Bacaannya yang begitu indah, tambah kita takut terhadap akhirat. Itu bapak-bapak lihat imam bacaannya kan jadi tahu. Bahkan bisa tahu, ngapa ya kalau subuh hari Jumat kok sujudnya 2 kali 1 rakaat. Kan nanti tuh orang nanya kan, maaf tadi ngapa ya kok ada sujud lagi terus bangun lagi. Oh itu namanya sujud tilawah. Masjid itu tempat pembelajaran. Kadang saya ngelihat, maaf ya bapak-bapak rukunya salah. Saya kagak tahu kan kalau dia sholat di rumah mah. Saya tegur, Pak sakit punggungnya? Enggak Pak Ustadz. Bapak rukunya kurang rata. Oh gitu ya Pak Ustadz. Tangannya gimana Pak Ustadz? Ini tangannya begini. Kadang saya lihat orang sujudnya salah, tangannya terbuka. Yang bagus kan sujud tangannya rapet. Kadang-kadang lihat anak yang bapak-bapak tangannya nyentuh ke karpet begini, kan nggak boleh sholat kayak anjing begitu. Harusnya diangkat ke atas. Jadi ketika kita sholat jamaah di masjid, kita lihat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ngelihat ibu-ibu yang dandannya udah kayak orang jatuh dari motor. Bu maaf, ngobrol depan. Kalau ada maaf suami istri, bukan, jangan di depan. Ya, jangan di depan. Kadang-kadang mereka ngongkrong datang. Yang kita bisa kasih tahu. Saya waktu masuk ke Masjidil Haram, ada seorang bapak tugasnya cuma gini doang. Dia. Dia sebelum kita ke Ka'bah, sebelum turun, kan Ka'bah itu di bawah dia. Itu bapak cuma gini doang, Pak. Maksudnya yang ngejenggot keren. Begitu ada yang jenggotnya habis, gitu doang tugasnya. Saya sempat videoin itu orang unik. Tugasnya cuma itu doang. Cuman apain tadi? Lihat jenggotan. Lihat kan banyak. Begitu lihat ada yang habis dipotong. Gitu ya saya lihat. Oh, gitu ya. Ya. Jadi tugasnya ngapain? Ngasih tahu doang. Kan kesempatan di Masjidil Haram kan berbagai dunia datang. Ngasih tahu nih hukum jenggot kayak apa. Ya. Jadi ini juga bisa dipraktekkan di masjid-masjid. Contoh, ada yang nungguin di depan, ngelihat anak muda pakai kaos, tulisannya kagak jelas, orang pada baca, lebih baik ya Pak, pakai rompi Pak, silakan. Ya, lihat ada anak muda pakai celana pendek, mungkin nyari-nyari sarung mana, ya silakan Pak. Atau ngelihat anak kecil berisik. Ayo mulai sholat. Kadang-kadang mereka kan berisik tuh. Jadi di masjid itu tempat amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar tidak terhenti ketika kita lagi sholat. Contoh, di depan saya dia keluar karena mungkin kentut. Apa yang harus saya lakukan? Saya maju ke depan. Tapi ternyata itu bukan depan saya kan. Saya kan sebelah kanannya. Harusnya apa? Yang percis belakangnya maju, dia kagak maju-maju Pak, gimana? Saya giniin. Kagak mau juga. Supaya maju. Amar ma'ruf namanya. Boleh Pak Ustadz. Nabi pernah lagi sholat, Ibnu Abbas posisinya salah. Harusnya posisi makmum di sebelah kiri imam kalau berdua. Ternyata Ibnu Abbas ngambil sebelah kanan. Sama Nabi diapain Pak? Diambil palanya diputerin. Amar ma'ruf lagi dalam sholat tuh amar ma'ruf nahi mungkar tidak hilang. Ya kadang-kadang saya lagi sholat, lihat bapak-bapak lagi sholat jamaah yang tangannya kayak anjing begitu, langsung saya pencet gininya, karena dia ngerti saya ustadz kali ya, akhirnya dia angkat. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di masjid. Lihat anak kecil wudunya kadang-kadang suka asal ya, ngontuin kepala, lempar gitu dia, ya, wah cepet banget kalau wudu, namanya juga bocah, ya. Terus kita yang benar wudunya. Kita lihat, maaf bapak-bapak yang bisa lagi sholat kok dia duduk, kita tanya. Tapi uniknya itu bapak, ya bisa jalan, bisa apa, tapi kenapa sholat duduk kan itu? Saya tanya, bapak kenapa sholatnya duduk? Saya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, tapi berdiri bisa. Bisa. Bapak bagusnya berdiri dulu, nanti begitu ruku baru
duduk, baru sujud. Oh, kirain satu paket. Kalau udah nggak bisa semuanya, ya udah duduk aja semua. Nggak boleh begitu. Banyak Pak, amar ma'ruf nih. Walaupun mungkin saya juga pernah diancam. Ada bapak-bapak, Pak maaf baca Qur'annya jangan keras. Orang lagi pada ngayu dia kenceng sendiri kan. Oh, Anda orang mana? Muhammadiyah? NU? Enggak, saya orang Islam Pak, gitu ya. Ya kenapa nggak boleh? Ya kan lagi pada ini ada marah dia. Bapak mukanya saya apalin. Ya apalin aja Pak itu ya. Ya, Bapak mukanya saya apalin. Ya. Karena udah ada peraturannya, nggak boleh kencang mengganggu orang. Ya, masya Allah masjid itu tempat dakwah. Bukan hanya tempat begini, bukan. Bahkan justru saya akan melihat kesalahan Anda dalam sholat ketika apa? Ketika saya ke masjid kan, lihat Bapak sholatnya kakinya begini, Pak yang bagus begini. Ya, ketika ngelihat mungkin dia salah dalam ada orang kalau sholat bocah kencang banget Pak. Ya udah kayak imam gitu loh. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Kan harusnya pelan. Kita kasih tahu. Jadi masya Allah masjid ini tempat kita amar ma'ruf, ngajarin orang sholat. Ya. Terus apa lagi? Memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut sholat jamaah, sekaligus mengarahkan dan membimbing, seraya saling mengingatkan dan berpihak pada kebenaran, senantiasa bersabar dalam menjalankannya. Pak, mungkin Bapak lihat orang yang newbie, istilah anak sekarang, newbie, orang baru datang ke masjid. Jangan diginiin, baru ya. Katro itu mah Pak. Nggak boleh bilang itu. Masya Allah, ini anak muda. Kalau aki-aki Pak Ustadz, Masya Allah ini aki-aki baru. Aki-aki nyadar gitu loh. Ya, jadi harusnya dikasih motivasi. Dikasih, Masya Allah kita deketin. Biar dia nyaman. Bisa jadi dia ke masjid itu merasa asing. Ya, maka kita dukung siapapun yang ke masjid. Bahkan kadang-kadang ya bajunya juga kadang-kadang kurang apa. Ya saya suka ngelihat yang pakai baju putih tapi kelihatan apa tubuhnya, warna kulitnya, bagusnya jangan kelihatan begini gitu ya, nggak boleh ya kelihatan apa transparan gitu loh ya, transparan. Bagusnya pakai kaos dalam. Jadi ketika dia ke masjid, baru lihat orang yang baru ke masjid, motivasi. Mudah-mudahan dia jadi, saya salut Pak, ada seorang bapak kena stroke dan tetangganya ini dua-duanya aktivis masjid. Qadarullah stroke satu orang. Itu sampai hampir tiap hari diantarin ke masjid pakai mobil barengan. Itulah yang disebut dengan STJ itu Pak. Kalau buat ibu-ibu mah Sister Til Jannah. Ya, buat bapak-bapak BTJ, Brother Til Jannah. Luar biasa tuh bapak. Sampai diapain? Dianterin. Emang depan-depanan. Sampai saya disuruh ceramah waktu itu di perumahan dia. Saya bilang gini, saya tuh senang banget tuh ngelihat klaster ini. Kenapa? Sholat jamaahnya luar biasa semangat di masjid, dan saya lihat sampai-sampai satu orang bapak mengantarkan temannya yang stroke pakai mobil hampir tiap hari. Ternyata suatu ketika bapak yang biasa nganterin kagak ada, yang lain Pak gantian. Loh, bapak itu kemana yang biasa? Iya lagi nggak bisa. Dianterin sama siapa bapak? Sama itu. Gantian Pak. Klaster mana yang begitu Pak? Kasih tahu. Betapa luar biasa solidernya orang kalau udah sholat jamaah. Dan dia tahu pasti dapat pahala dong yang nganterin. Ya, makanya saya sering lihat juga ibu-ibu nganterin suaminya yang pakai kursi roda. Pahala buat ibu. Ya, laki di rumah nggak ke masjid, kan stroke Pak Ustadz, tapi ibu bisa nganterin, bisa anterin Bu. Bakti ibu kepada suami. Mungkin dia stroke gara-gara ibu. Gitu loh. Iya. Ya. Maksudnya Pak Ustadz, iya kali dia stres sama ibu. Iya. Ibu harus mengobati dia. Bisa jadi gara-gara ibu. Iya Bu, ya laki kan ya Allah, kenapa laki banyak stroke, banyak yang lebih dulu meninggal, karena pikirannya kan banyak.
Ya, baik salah, ada laki-laki baik sama istrinya, tapi selingkuh ya. Ya Allah, baik aja dibilang selingkuh. Ya, kagak kerja, ya di rumah mulu. Kerja mulu, gak perhatian sama keluarga. Astagfirullah, makanya dia stroke, Pak, gitu loh. Makanya kalau ibu laki stroke, ibu anterin ke masjid, lebih emang itu tugas ibu, ya. Tugas ibu anterin ke masjid, Masya Allah. Lihat suaminya ke masjid. Ya, siapa tahu akhir hayatnya penuh dengan pahala. Ya, trip, apalagi tuh, ya, membiasakan umat Islam bersatu dan tidak berpecah belah. Ya kan di masjid Masaf juga rapat, betul? Gak boleh apa? Pecah-pecah. Itu kan tanda bersatu. Oh, ini dari partai anu, bodoh amat. Ketemu di masjid, semuanya sama. Mau siapa jabatannya, nggak ada tempat yang paling spesial. Semuanya sama di belakang imam. Jangan lu mentang-mentang RW di depan imam, gitu ya. Taib. Ya, kemudian nomor 10, biasakan seorang untuk menahan diri, sebab jika seorang terbiasa mengikuti imam secara detail, tidak bertakbir sebelumnya, tidak mendahului imam, atau sering terlambat jauh darinya serta tidak melakukan aktivitas salat berbarengan dengannya, melainkan dia mengikutinya, tidak akan terbiasa mengendalikan diri. Ternyata kita bisa mengendalikan diri dengan salat jamaah. Kenapa? Gak boleh kan ada yang bareng sama imam. Gak boleh mendahului imam. Gak boleh terlambat dari imam. Semua gerakannya harus setelah imam. Ini ngajarin sabar katanya. Ngajarin ngendaliin diri. Ternyata salat itu bukan hanya pahala, ngajarin kita agar kita bisa mengendalikan diri, nggak boleh mendahului apa? Imam. Taib. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Dicatat ya, sampai nomor berapa tadi? 11 nanti ya, 10. Nanti kita lanjutkan nomor 11. Ada yang bertanya silakan. Ada ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, intinya kalau kita menemukan imam seperti itu, kita punya pilihan. Kita keluar dari masjidnya, cari masjid yang lain, atau kita sholat berpisah dari dia, misahkan diri. Kalau memang dia benar-benar tidak tumak ninah. Tumak ninah itu kan berarti enggak, tumak ninah itu berarti cepat banget. Tapi kalau masih tumak ninah, cuman mungkin dia enggak baca surat, mungkin dia bacanya subhana rabbil a'lanya cuman 1 kali, maka masih bisa diikutin. Ya, jadi memang gini Pak, benarnya imam kebaikan buat semuanya, tapi salahnya imam dosanya buat diri sendiri. Jadi makmum tuh enak sebenarnya, tetap dapat pahalanya. Kesalahan imam hanya buat dirinya sendiri. Ya, ini hadis riwayatkan oleh Bukhari. Kemudian benarnya imam kebaikan buat semuanya, selama memang masih normal. Jadi kalau yang nggak normal tuh yang kayak taraweh gitu loh. Yang taraweh mana tuh cepat banget begitu. Jadi kalau misalnya Bapak belum selesai Fatihah, terus kemudian kalau Bapak ikut, Bapak selesaiin, dia bisa ruku, maka dia bangun dari ruku, lebih baik Bapak ruku. Walaupun Al-Fatihahnya belum apa? Belum selesai. Ya, kenapa? Karena itu ditanggung oleh imam. Tapi kalau misalnya mungkin kita juga yang bacaannya harus agak sedikit cepat, bukan berarti terlalu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi memang kadang-kadang ada imam yang terlalu cepat, maka saya pernah sekali saya pergi cari masjid yang lain karena terlalu
cepat, sehingga kita belum ini udah ini, kita ruku dua cepat, ini tidak tumaninah jadinya. Pernah ada sahabat Nabi, dia malah imamnya terlalu lama, jadi dia sholat isya sampai baca Al-Baqarah, sedangkan dia punya onta yang harus dikasih makan, maka akhirnya dia memisahkan diri. Kenapa? Karena dia harus memberi makan binatang-binatangnya. Maka kasus ini disampaikan kepada Nabi. Maka akhirnya sahabat ini dapat teguran. Afattanun ya Muaz. Apakah engkau ingin buat fitnah wahai Muaz? Maksudnya sholatnya terlalu lama. Jadi terlalu lama pun gak boleh. Terlalu cepat pun gak boleh. Ya, maka hendaklah imam itu lihat keadaan makmumnya. Jadi kalau misalnya cepatnya masih normal, tapi bapak belum selesai Fatihah, maka imam yang akan menanggungnya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang nanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dalam salat witir kan 3 rakaat, kita ngerjain 2-1. Di antara jeda 2 ke 1 itu kita harus istighfar juga ya Ustaz? Gitu. Enggak, langsung. Oh enggak ada baca-baca apa Ustaz ya? Ya jangan keraguan, jangan ini kerajinan itu mah Bu. Ya jadi ibu kalau dari istighfar dan ya Allah manta salam itu buat sholat wajib. Ya, jadi kalau untuk walaupun ada pendapat ulama bolehnya, akan tapi setahu saya itu untuk sholat wajib. Jadi kalau ibu witir langsung 3 boleh, atau 2, 1 boleh. Tapi di antara 2 dan 1 itu enggak diputus dengan istighfar dan lain sebagainya. Ibu langsung tinggal sholat 1 rakaat lagi. Ya. Taib. Ada lagi? Ya. Astagfirullahaladzim, istighfar. Bukan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus? Kenapa enggak alhamdulillah gitu? Kenapa enggak alhamdulillah? Oh gitu. Kan Nabi yang nyuruh begitu Bu. Ya. Jadi kita nggak boleh ngarang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Enggak. Jadi justru kita disuruh istighfar karena sholat kita jelek. Emang ibu yakin sholatnya benar? Alhamdulillah. Emang benar sholatnya kan enggak. Makanya kita disuruh istighfar itu sampai sebelum salam pun kita disuruh istighfar. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran. Kan setelah wa min fitnatil masihid dajjal kita diajarin doa tuh, doa-doa minta ampun tuh. Karena kita paham sholat kita jauh dari sempurna. Karena kita sadar bahwa sholat kita ini pasti banyak tidak khusyuknya. Makanya kita tutup dengan sebelum salam dengan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu dan seterusnya. Banyak ya doa-doa sebelum salam. Nabi salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita kuatkan lagi dengan istighfar? Ya, baru nanti kan ada waktunya baca subhanallah, ada baca walhamdulillah. Taib, ada lagi yang nanya? Ya, Bapak? Taib, kalau ada imam yang imamnya ini misalnya hanya melakukan kemaksiatan, mungkin dia pemabok, dia apa, selama dia nggak akhlaknya buruk, perokok, maka nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya indikasinya perdukunan, ini kan kesyirikan. Ya, apalagi ini masuk kepada, saya nggak tahu ya, ada imam di mana kayak begitu. Cuman biasanya imam-imam itu sudah diseleksi. Mungkin Bapak sholat bukan di masjid yang tertentu, atau mungkin imamnya ini Bapak kenal. Bapak kenal, terindikasi, nggak boleh indikasi Pak, harus yakin. Ya, karena nggak boleh kita berprasangka buruk. Sampai jelas dia prasangkanya. Bahkan saya baca sebuah berita. Waktu itu ada seorang, nauzubillah ya, semoga Allah jaga kita. Dia ini ustadz mungkin, tapi kemudian berobat
dengan pengobatan Hindu, akhirnya dia keluar dari Islam. Saya lupa pengobatan gaya apa, saya lupa. Akhirnya nggak ada yang tahu kalau dia murtad kecuali istrinya. Dan dia tetap khotib Jumat. Dia tetap mimpin Jumatan karena nggak ada yang tahu warga tuh. Setelah dia meninggal baru dikasih tahu bahwa suaminya bukan Islam. Akhirnya kan jamaah pada bingung, Pak. Lah kemarin dia Jumatan, ngimamin, gimana? Kata istrinya, kan itu profesi. Dia profesi gitu ya. Astagfirullah. Nah ini jadi harus benar-benar jelas indikasinya, jangan prasangka. Ya, syiriknya ini syirik apa? Syirik kecil atau syirik besar? Kalau syirik kecil kita sering syirik kecil mah riya, syirik kecil kan? Ya, jadi kalau dia melakukan syirik besar itu yang nggak boleh. Karena syirik besar ini keluar dari Islam. Syirik besar ini ya abadi di neraka. Syirik besar ini ya hapus seluruh amalannya. Tapi kalau syirik kecil dia tidak keluar dari Islam, amalannya tidak hapus semuanya dan tidak keluar dari Islam. Jadi harus dipastikan dulu di indikasinya benar apa enggak. Ya, kalau yakin maka Bapak harus sepakat ngasih tahu dengan warga-warga yang memang suka ke masjid. Dia terindikasi melakukan perdukunan. Dan saya juga harus tahu apa yang dimaksud perdukunan di situ. Apakah itu dukun atau bid'ah, gitu loh. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana syirik, mana bid'ah. Ya, Pak Ustadz, dia kagak tahlilan, syirik tuh. Astagfirullah, Bu, salah. Ya, nah itu yang harus dijelas. Jadi harus pasti dulu ya Pak ya. Jangan kita berprasangka buruk. Kalau memang sudah pasti ke arah perdukunan, ke arah yang memang melakukan syirik besar, nggak boleh dia jadi imam. Tapi selama kita sholat di belakang, mungkin Bapak kan pernah ya sholat di belakang orang yang kagak kenal, itu bukan urusan kita, karena kita nggak kenal. Ya, kita kan suka mampir di pinggir jalan, sholat, terus imamnya kita nggak tahu, ya sholat kita sah. Dan kebaikan dia buat semuanya, kesalahan dia hatta buat dirinya sendiri. Bahkan imamnya junub, pernah ada Pak, imamnya junub lupa mandi. Imamnya junub lupa mandi. Lalu saya dikasih tahu, oh, Ustadz, imamnya junub gimana? Kata yang satu, kita umumin aja Pak Ustadz. Umumin gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, imamnya junub. Ya bagi yang sholat di belakang imam ulang, nggak usah. Saya bilang kesalahan dia buat dia, kebenaran dia buat semuanya. Karena Umar bin Khattab pun pernah lupa mandi junub. Lalu dia imam, lalu dia mengulangi sholat, mandi dan mengulangi sholatnya, dan dia tidak menyuruh orang lain untuk mengulangi sholatnya. Ya, kalau memang kita enggak tahu. Terus gimana kalau istrinya tahu di belakang Pak Ustadz gitu loh? Ya misalnya istrinya sholat jamaah juga gitu ya, terus laki tahu dia belum mandi kali, ya nggak usah teriak juga Bu. Ya nanti aja kasih tahunya. Jadi yang harus dikasih tahu itu adalah suaminya suruh mengulangi sholatnya, dia suruh mandi. Terakhir, ya Bapak. Bacaannya, taib. Kalau bacaannya berubah maknanya, karena ada satu huruf yang tidak bisa kita semuanya baca kecuali Nabi Muhammad SAW. Seperti huruf apa? Huruf apa? Dhad. Ya, ada beberapa yang memang maklum. Ya, mungkin Ar-Rahmannya agak kurang apa. Maka saya pernah tanya kepada seorang ustadz yang ambil S3 di jurusan bahasa, seperti apa yang memang nggak boleh. Kalau kata dia yang berubah artinya. Ya, berubah artinya ini kan berarti berubahnya hal-hal yang contoh begini. Iya kana abudu iya kana stain, kan nggak boleh begitu. Harusnya iya kana abudu iya kana stain. Karena kalau nggak pakai tasjid itu artinya nyembah matahari. Makanya dipakein apa tadi? Tasjid. Memang ada hal-hal yang kalau dia berubah itu, maka itu bisa merubah
mana. Contoh, ihdinas shirata pakai sin, pakai shad apa pakai sin besar? Pakai shad. Kalau pakai shin artinya lain, kalau pakai sin kecil pun artinya lain. Kalau pakai shin besar itu kalau nggak salah artinya bisa polisi, Pak. Tunjuki kami polisi yang jujur. Ya, salah itu. Kalau pakai ini artinya lain lagi, makanya bagaimana ketentuan-ketentuannya mungkin bisa ditanya kepada ulama ustadz yang jago qiraah ya. Jago qiraah dan memang mempelajari tata bahasanya. Jadi setahu saya jawaban beliau adalah ketika berubah maknanya, artinya udah berubah. Nah, kalau selama masih kesalahan-kesalahan huruf-huruf kecil, ya, maka masih dimaklumi. Semoga Allah mudahkan kita memperbaiki bacaan kita, khususnya apa tadi? Al-Fatihah. Allah ibarik fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, salat jamaah, ibu-ibu tolong dukung suami dan anak-anaknya. Bapak-bapak tolong bimbing anak-anaknya dan semoga Allah mudahkan untuk menghidupkan masjid-masjid yang terdekat dengan rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlimpah bagi orang yang menghidupkan masjid. Ingat, bukan masalah pahala saja, tapi sosialnya sangat bagus menghidupkan masjid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.